Sekarang itu biaya aplikasi itu 2.000 ya. Jadi kalau misalkan penumpang order itu biasanya jarak minimal itu dia 11.000. Dengan perhitungan 11.000 buat aplikasi itu 2.000, jadi sisa 9.000-an. 9.000 kurangin 20%. 20% dari 9.000 ya. Jadi 1.800, ke driver bersihnya 7.200. Jadi kalau kita dapat orderan jarak deket gitu ya, pembayaran pakai GoPay, kita dapat 7.200. Tapi sebenarnya custom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Jadi di video kali ini kita mau ngomongin soal kenapa sih sekarang ordernya itu anyep gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu kepada teman-teman, kira-kira menurut teman-teman yang lain orderan sekarang anyep itu kenapa gitu. Karena kalau menurut saya setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda ya. Saya dengan teman saya itu kadang ada beda pendapat gitu ya. Itu padahal satu daerah, apalagi beda kota. Itu kan biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi orderan gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar kira-kira kenapa gitu. Kira kita sharing-sharing gitu ya. Nah, sekarang kita mulai bahas dulu ya. Silahkan simak videonya sampai selesai. Pasti ada jalan dengan Gojek. Oke, jadi kita mulai videonya. Tapi sebelumnya kali aja ada yang mau subscribe dulu. Silahkan, saya nggak mau ngelarang kalian untuk subscribe channel ini. Silahkan teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya. Tombolnya ada di bawah yang berwarna merah ya. Nah, jadi kenapa sih orderan sekarang itu di bulan April ya sekarang kok anyep gitu ya. Jadi kalau pandangan saya gitu ya, ini kan sebenarnya kita mengikuti kondisi ya, kondisi terus kadang sistem juga kan setiap bulan berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau menurut pengamatan saya sekarang itu orderan emang lagi minim gitu ya, lagi minim. Makanya kita kadang kalau berangkat pagi ya, misalkan saya berangkat jam 8 karena saya akunnya lebih ke GoFood atau GoSend, dua itu. Saya biasanya keluar jam 8 sampai duhur, paling bagus itu dapat 5 lah, dapat 5 orderan 7,5 poin ya. Padahal kalau biasanya itu bisa lebih baik daripada itu gitu. Cuman karena ini apalagi ini kan bulan puasa, akun saya itu lebih condong ke GoFood. Makanya minim banget orderannya gitu ya. Kecuali beda lagi kalau sore. Kalau setelah asar itu orderan melimpah banget ya. Yaitu mau GoFood atau GoRed itu melimpah. Kalau GoSend mungkin udah mulai berkurang ya. GoSend kencangnya itu siang. Nah, GoRed juga ada yang ngeluh gitu ya. Kenapa sih akun saya sekarang anyep gitu ya. Jadi kalau menurut saya pandangan mudahnya gitu ya, itu karena orderan emang menurun, makanya orderan itu diprioritaskan ke driver yang benar-benar mungkin tingkat penyelesaiannya tinggi, bagus gitu ya, terus jarang cancel, mungkin bisa jadi. Jadi bukan segala cocol ya, bukan. Maksudnya kalau misalkan segala cocol kan GoSend diambil, GoFood diambil, GoRed, GoMart, GoShop. Itu kalau menurut saya jarang banget sih yang ngambil semua orderan, jadi segala masuk tapi gacor banget, itu jarang kalau menurut saya. Jadi saya ngelihat driver yang di lapangan yang gacor itu biasanya rata-rata paling mendominasi cuma 2 atau 1 lah. Misalkan GoRide, dia kebanyakan ya ngambilnya GoRide mendominasi, paling salah satu ada GoFood atau GoSend, tapi salah satu ada yang mendominasi. Jarang banget yang semuanya gitu masuk, itu jarang banget. Itu kalau menurut saya. Jadi bisa jadi teman-teman juga ada masalah sama customer, misalkan itu juga bikin akun kita itu di bawah akun yang jawara-jawara gitu ya, itu bisa jadi. Atau performa juga kita mungkin kurang juga bisa jadi ya. Tapi kalau misalkan menurut saya penyelesaiannya udah bagus, performa, rating udah bagus, tapi kok sekarang anyep ya bang, saya misalkan udah ngebit konsisten setiap hari gitu ya, full setiap hari, terus biasanya bagus, rating juga nggak masalah, kok anyep ya. Itu lebih ke sekarang emang orderannya itu menurun. Apalagi saya ngelihat ya di khusus GoRide
Sekarang itu biaya aplikasi itu 2.000 ya. Jadi kalau misalkan penumpang order itu biasanya jarak minimal itu dia 11.000. Dengan perhitungan 11.000 buat aplikasi itu 2.000, jadi sisa 9.000-an. 9.000 kurangin 20%. 20% dari 9.000 ya, jadi 1.800. Ke driver bersihnya 7.200. Jadi kalau kita dapat orderan jarak deket gitu ya, pembayaran pakai GoPay, kita dapat 7.200. Tapi sebenarnya customer itu bayar 11.000. Jadi ada kenaikan ya di biaya aplikasi. Makanya mungkin kalau misalkan orderan yang normal aja gitu ya, kayak zaman dulu kan saya ngelihat teman-teman aplikasi yang sebelah gitu ya, si Paman juga itu juga kan ada biaya aplikasi itu nurun dulu. Sebagian penumpang pindah dulu ke Gojek, tapi lama-lama ya nanti balik lagi. Begitu juga di Gojek sekarang, apalagi Gojek banyak saingan ya, kayak ada Maxim, terus ada InDriver. Banyak banget sekarang aplikasi-aplikasi ya. Terus sekarang ada juga Shopee Food ya. Shopee Food udah mulai masuk ke Bandung gitu ya. Sebulan yang lalu saya disuruh ke kantor, cuman saya belum daftar sih. Saya belum nyempetin lah intinya. Nggak tahu nanti mau daftar atau enggak, tapi saya intinya sekarang kan fokus di Gojek dulu gitu ya. Jadi udah masuk ke Bandung, udah pada verifikasi. Mungkin kemungkinan nggak tahu bulan depan atau akhir bulan ini katanya bakal launching gitu di Bandung. Sekarang soalnya para driver tuh udah banyak yang daftar gitu ya. Jadi pesaing Gojek tentunya jadi banyak ya. Nah, kita mau bilang kalau misalkan ada Shopee Food, dia bakal ngaruh nggak ke GoFood? Kalau kata saya mungkin tetap ngaruh ya, meskipun mungkin pengaruhnya nggak langsung besar gitu ya. Tapi kalau dibilang berpengaruh pasti berpengaruh, karena misalkan kita jumlah penduduknya sekian, sekarang misalkan 1 juta lah, buat hitung-hitungan aja gitu ya. Dia rutin order misalkan GoFood, karena ada yang lain mungkin ya, apalagi kalau misalkan kita order di GoFood suka lama kan, drivernya kadang ganti-ganti driver terus. Otomatis si penumpang bakal nyari alternatif gitu ya, bisa jadi ke Grab atau nanti ke Shopee Food. Jadi kalau misalkan driver kita banyak yang lama ya, kalau menurut saya sih bakal pindah mungkin untuk satu saat gitu ya. Tapi kemungkinan bakal balik lagi. Tapi kita ngelihat ya, Gojek juga kayaknya nggak mungkin tinggal diam, bakal tetap ada promo. Dan untuk kedepannya juga Shopee juga mungkin kayak insentifnya juga bakal hampir mirip lah kayak Gojek. Jadi intinya sih dia nggak mungkin jauh beda sama dua ijo ini gitu ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang sekarang akunnya lagi anyep, tetap sabar, tetap berusaha gitu ya. Karena orderannya emang lagi minim, jadi ke akun itu jadi agak anyep lah. Yang gacor juga itu lagi lumayan delay. Tapi kalau sore jangan ditanya, dia gacor banget, ngeblast. Jadi kalau misalkan buat akun yang emang gagu gitu ya, itu bisa ambil kesempatan di waktu sore hari sebelum buka, kita bisa nyari orderan di waktu sore ya. Itu buat nutup kegaguan di pagi hari gitu ya. Tapi insya Allah kalau misalkan nanti orderan udah normal, pagi juga insya Allah bakal ya udah banyak lagi orderan lah. Tapi saya nggak tahu ya untuk akun prioritas GoRide itu gimana orderannya, masih gacor nggak? Karena GoRide kalau pagi-pagi juga kan banyak yang masih kerja, banyak yang masih suka bepergian lah. Kalau GoFood ya mungkin bisa dipahami karena sekarang bulan puasa, bulan Ramadan ya, penurunan pasti gitu ya. Mungkin ada peningkatan di GoSend mungkin nantinya gitu ya. Sekarang juga saya ngelihat untuk akun GoSend itu masih stabil, masih aman, masih pada gacor lah intinya ya. Saya juga sekarang meskipun akun saya GoFood, malah sekarang hampir 50-50 sama GoSend. Jadi kalau siang cenderung dapatnya GoSend, kalau sore sampai ke malam itu udah mulai cenderung GoFood lagi gitu ya. Karena orderan GoFood di siang hari itu emang minim, jadi terbagi gitu ya. Oke. Jadi itu aja videonya. Buat teman-teman pokoknya tetap semangat, jangan menyerah. Kemungkinan ya insya Allah nanti bakal normal lah untuk kedepannya, mudah-mudahan ya. Oke. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.